memberikan kesaksian dan berharap dari kesaksian kami ini lebih ditelusuri lagi gitu. Apalagi yang kami ketahui kan ini semua tidak, saya yakin bahwa dia tidak bergerak sendiri juga. Jadi salah satunya yang kami juga ingin dan harap bisa telusuri adalah fundernya gitu. Jadi maksudnya ini semua kan berawal dari pakai modal gitu kan. Ini modalnya tuh dari mana gitu loh. Dia menggunakan duit ibu saya pun juga kan itu kita lihat bahwa sedikit, tapi kan pasti ada orang lagi di belakang itu. Jadi itu yang sekarang saya benar-benar saya sudah memberikan kesaksian apa yang saya ketahui, apa yang saya alami. Jadi berharap setelah ini akan lebih ditelusuri lagi aliran dana dan semua aset-aset dan juga bisnis yang ia miliki. Pokoknya kita semua sudah memberikan pernyataan kita juga ke penyidik gitu kan, yang tahu juga penyidiknya, lebih tepatnya lagi nanti siapanya gitu. Jadi tapi yang sekarang kami ketahui dan memang kita sudah pernah lihat akan adanya aliran dana kepada Ahmad F. Riliantio yang adalah karyawan dari Bank BRI, itu yang kita benar-benar yuk kita lihat dan telusuri lagi gitu nama ini dan fundernya. Jadi dengan sekian nominal miliar yang kita sebutkan kan kami berusaha mediasi dengan cara kekeluargaan. Tidak ada tadinya niatan kami untuk melaporkan kepada setelah kami ketahui ini ya gitu. Kita akhirnya konfrontir langsung, mediasi gimana, mau ada niatnya seperti apa. Niatnya dia menyicil 2 juta sebulan. Yang kita ketahui kalaupun dikalikan itu akan berapa lama ya gitu baliknya gitu. Tapi itu pun tidak terjadi juga gitu. Makanya akhirnya kami beberapa kali menanyakan gitu, nih mau jadinya gimana? Kalau enggak ya udah kita laporkan gitu. Kita berikan aja nih kepada pihak yang berwenang. Nah, di tengah mediasi itu juga salah satunya dia menunjukkan rekening banknya, yang makanya saya tahu bahwa ada aliran dana dari Riri ke Ahmad F. Riliantio tadi itu yang adalah pegawai BRI dan juga kepada Farida. Jadi itu sudah terpampang, sudah terlihat jelas gitu. Sampai akhirnya pokoknya intinya dia tidak memenuhi janjinya dia, ya sudah kami laporkan ke polisi. Saya perhatikan dari keterangan saksi pertama, kedua sampai ketiga ada ketidaksesuaian, ada yang disembunyikan dari fakta yang sebenarnya gitu ya. Masalah dugaan pencurian, kan tidak ada pencurian. Sementara saksi terhadir mengakui bahwa itu ada kuasa untuk mengurus. Berarti kalau ada kuasa untuk mengurus kan berarti nggak dicuri kan gitu ya. Kalau curi orangnya kan pasti kabur barangkali gitu ya. Ini tetap tinggal di situ, tetap berhubungan dengan baik sampai orang tuanya para terlapor meninggal. Riri pun masih di situ sebagai anak kos. Jadi perlu saya klarifikasi, dia bukanlah asisten rumah tangga, bahwa dia anak kos di situ dan dia membayar. Saya bisa buktikan itu. Setiap bulan rutin membayar. Cuma karena hubungan baik orang tua Riri dengan orang tua Nirina, akhirnya diizinkan untuk ngekos di situ. Kemudian terjadilah hubungan baik gitu ya, dipercaya. Karena pada saat itu kan anak-anaknya beliau sibuk semua, ya mungkin nggak sempat mengurusi orang tuanya. Akhirnya selalu minta tolong sama Ibu Riri. Kemudian terjadilah kedekatan. Kemudian diberilah kuasa untuk mengurus surat-surat, termasuk kuasa untuk membalik nama ke dirinya dan menjual gitu ya. Seperti itu. Sebenarnya itu dilakukan dan sudah terjadi kesepakatan. Sebelum kesepakatan pun sudah ada pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh klien kami kepada Nirina maupun saudara-saudaranya. Termasuk waktu orang tuanya pun masih hidup, mereka menerima uang dan mereka tahu bahwa itu uang asal-usul dari situ. Seperti itu gitu loh. Jadi tidak benar kalau dia nggak tahu uang ini. Kan Nirina tadi mengakui bahwa dia menerima uang dari Riri Kasmita. Kemudian dia menyangka udah dikembalikan. Nggak ada bukti pengembalian itu. Sementara saya tadi udah membuktikan ini via BCA. Sudah jelas nama dia, Nirina, yang menerima uang itu. Dan termasuk saudara-saudaranya udah terima semua. Termasuk mobil Pajero yang boleh dibilang dipaksa lah diambil itu sebagai pembayaran. Dan terjadi kesepakatan, ada kesepakatan bahwa kan dia hanya meminta uang gitu, tidak meminta sertifikat untuk kembali. Jadi sebenarnya ini bukan pidana, keperdataan karena sudah ada kesepakatan dan mereka menerima uang. Jadi mau penggelapan, apa pemalsuan ataupun misalnya alibinya bahwa itu pencurian,
Dari mana mau dicuri? Orang itu tadi saksi terakhir mengakui bahwa ada surat kuasa untuk Nirina gitu loh. Untuk Riri, mohon maaf salah. Ada surat kuasa mengakui dia menandatangani. Kan seperti itu. Dan anak itu juga mengaku dia terima uang. Cuma dialibikan seolah-olah utang. Padahal Riri lah yang menanggung selama ini untuk membayar misalnya pajak-pajaknya atas perintah Bu Cut. Ya dia mungkin pakai orang lain untuk membiayai. Seperti itu. Kan kalau punya aset kan harus bayar pajaknya. Jadi boleh saya katakan kalau memang klien saya korban juga dong, dimanfaatkan namanya. Terus saya sangat keberatan klien saya dikatakan mafia gitu ya. Kalau mafia kan orang yang punya kenal, punya modal, punya apa, mana ada seorang pembantu bisa jadi mafia. Bayar kos lagi kan gitu. Ya itu aja barangkali. Kan dari hidup orang tuanya Nirina kan udah terlanjur di atas namakan dirinya. Di Piaban pun atas nama dirinya. Kemudian kan entah dengan etikat apa, keluarga Nirina bukannya membantu Riri gitu ya. Malah ditekan untuk membayar. Ditakut-takuti akan diapa, akan disiapa gitu kan. Nah, akhirnya kan malah bagus karena dia mau bertanggung jawab, cuma dia butuh waktu. Makanya kan muncullah surat kesepakatan itu. Nanti kita buktikan surat kesepakatan itu ada. Seperti itu. Ya, harapan kami besar bahwa tuntutannya diberikan setinggi-tingginya, hukumannya diberikan juga seberat-beratnya supaya memberikan efek jera kepada orang-orang yang sudah tahu hukum dan juga menyalahgunakan hukum itu sendiri, dan buat orang-orang yang istilahnya ingin berpikiran untuk melakukan kecurangan juga dengan apa yang kami alami ini, semoga akan menjadi pelajaran untuk tidak melakukan. Jadi menghindari hal-hal seperti ini terjadi kembali kepada orang lain. Tidak apa-apa, kan setiap orang pasti punya sanggahan masing-masing, apalagi mereka yang merasa menjadi korban. Lah kami kan memberitahukan, kami udah disumpah loh di bawah Al-Quran. Jadi kami mengatakan apa yang memang benar kami hadapi, kami rasakan. Jadi itu sebenar-benarnya. Insya Allah maksudnya saya tidak mau mencoreng nama baik keluarga kami, dan apalagi disumpah di bawah Al-Quran itu udah. Dan lagi kan Pak, teman-teman kalian, itu semua berkas sudah dilimpahkan dari polisi ke kejaksaan kan. Ya. Dan polisi kan sudah melakukan tugasnya. Sekarang gini deh, mereka bisa berkelit segala macam, tapi inti dari dakwaan ini kan pemalsuan surat segala macam. Lapkrim kan sudah keluar, dibilang tanda tangannya non identik. Jadi mereka mau berdalih. Silakan, setiap orang kan punya haknya. Tapi kan intinya adalah ada pemalsuan dokumen dari nama yang kami ini berubah ke nama Riri tanpa sepengetahuan kami. Intinya fokusnya dari di situ. Jadi kalau mereka bisa menyebar kemana-mana, silakan. Ya, silakan. Tapi nggak mungkin dong, sudah ditelusuri polisi, polisi sudah menyatakannya, sudah dilimpahkan ke kejaksaan, masa mereka bilang kepolisian itu berbohong? Menurut kakak, motivasi mereka berkelit padahal udah tahu ini tuh udah terbukti gitu. Saya nggak mau mengatasnamakan mereka lah, biarin aja mereka mau berkelit, mau apa, ya, kita biarkan persidangan yang membuktikan ini semua. Dan besar harapan kami adalah kebenaran akan terlihat dengan sendirinya dengan adanya persidangan ini, dan ini akan memakan waktu. Jadi kita mohon doa dari teman-teman semua, semoga keluarga kami terlindungi, diberikan kesehatan dan juga kekuatan dan ketabahan menghadapi ini semua, karena sekali lagi ini bukan sesuatu yang kami buat, tapi kami adalah korban. Jadi alangkah campur aduk gitu loh emosi saya sekarang ini, karena kan orang tua saya ini udah dari semenjak ada sampai akhirnya sekarang mereka berdua tidak ada tuh udah tahu tentang masalah ini. Jadi setiap kali saya akan berada di sini tuh pasti emosi kami tuh campur aduk, tapi kami tetap akan berusaha terus ada di sini untuk mengembalikan apa yang menjadi hak orang tua kami, hak keluarga kami, dan keadilan berpihak kepada kebenaran dan kami korban. Itu kan sanggahannya mereka. Sekarang gini, di mana lagi kamu tinggal di Indonesia memiliki 3 kamar yang ada AC-nya, yang bahkan 1, 2, 3, 4 kamar, yang 1 khusus untuk kucingnya, kemudian 1 untuk suami istri ini dengan AC, dengan segala listrik yang tidak terbatas, kemudian 1 untuk adiknya yang nama Nabila, 1 adalah ruang setrikaannya.
Dan dia megang uang kontrakan. Dan dia megang uang kontrakan. Uang kos-kosan, uang kontrakan, semua itu dia pegang. Dan memang kepercayaan itu diberikan kepada ibu saya, ibaratnya tuh kayak timbal baliknya, oke, lo nggak bayar tapi lo urusin semua. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.